Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal pemasangan kasih ganjel per. Bukan ganjel per ya, tapi ganjelnya stopper. Ini barusan lihat stoppernya NMAX yang kebetulan modelnya sama nih, pakai knalpot racing. Ya, soal knalpot racing sudah penulis bahas sebelumnya. Knalpot racing itu nggak bikin kencang ya, kalau untuk matic seringnya bikin tarikan gempos. Nah, ini stopper ini menarik karena Mas Nasih ya, NASIH kalau nggak salah, itu ngasih ide untuk lepas bautnya stopper ini. Stopper itu posisinya ada di dekatnya pangkuan mesin, di engine mounting. Stopper itu khas Yamaha, jadi kalau matic itu ada stoppernya. Stopper ini gunanya untuk nggak tahu. Kalau katanya Yamaha, ngakunya itu mengurangi getaran, ngakunya. Menurut penulis sih nggak ngefek getaran, karena waktu di sandar tengah juga getarannya parah. Itu justru karena adanya stopper itu justru waktu sandar tengah parah. Jadi dari sisi manfaat, stopper ini nggak jelas apa gunanya. Ada yang bilang kalau karetnya lemah, karetnya sudah keras, itu bikin nggak nyaman, bikin getaran sampai ke mesin. Nggak juga. Yang biasanya masalah itu bearing dari yang dekatnya stopper itu. Untuk yang masih nggak tahu, NMAX versi 2015 sampai 2019 itu stoppernya di bagian atas mesin ya. Jadi bagian di bawah tempat duduk ini persis itu ada bagian rangka yang nyambung ke mesin. Yang punya NMAX itu khas karena cuma satu stoppernya, yang sebelah kanan toh, yang sebelah kiri nggak ada. Di NMAX 2020 dan Aero katanya mesinnya sama, itu bagian rangka, bagian lubangnya stopper dan engine mounting ini ada di bawah depan. Jadi ada perbedaan cukup signifikan. Kalau Aerox dan NMAX 2020, engine mounting dan stoppernya ada di depan, dan jumlahnya ada dua, kiri ada, kanan ada. Dulu motor Mio dan matic kecil-kecil Yamaha yang lain itu ada stopper. Kalau yang versi sekarang nggak ada. Penulis kemarin servis pertama lihat-lihat, nggak ada semua, nggak ada sama sekali. Stopper itu nggak ada. Padahal versi sebelumnya ada. Nah, stopper ini wujudnya adalah karet. Bagian ada asnya besi logam, terus ada karetnya. Nah, karetnya ini nggak penuh, nggak menutupi. Jadi ada renggang seukuran berapa ya, 1 cm gitulah, setengah senti. Ada renggang setengah senti gitu. Dan dulu ini sempat jadi pertanyaan di Aerox. Yang pertama Seven juga pernah bahas, diomongi itu gunanya untuk biar kalau menurunkan dari standar tengah nggak bunyi ya kan.
Ya menurut penulis aneh lah, karena namanya standar tengah kan jarang pakai paling ya, cuma berhenti, padahal motor itu gunanya adalah untuk dipergunakan. Dan kemungkinan besar pemakaian stopper ini membuat motor jadi nggak nyaman, jadi keras. Jadi penulis lihat tadi di NMAX barusan sih, itu stopper itu naik turun mengikuti gelombang jalan. Padahal kalau misalnya gelombangnya jalan besar, ya pasti ada mentoknya loh. Ini beda ya. Penulis sekarang lagi coba beda cara lain sih. Jelaskan dulu. Jadi stopper ini waktu di sandar tengah itu mepet ke atas kalau yang versi NMAX 2020. Kalau yang versi NMAX 2018. Jadi untuk NMAX 2018 itu waktu di sandar tengah, stopper itu mepet ke atas. Waktu dipakai rata di tengah-tengah gitu. Terus kalau di NMAX 2020 mepet ke depan. Kalau dipakai di tengah-tengah. Dan ternyata dengan melepas stopper ini di NMAX 2018, motor jadi makin nyaman. Padahal suspensi nggak ganti, tapi motor jadi makin nyaman. Cuma masalahnya komentarnya dulu soal dilepas baut stopper ini. Jadi dengan dilepas bautnya stopper, maka bagian rangka yang dikaitkan ke stopper itu jadi bisa bergerak bebas, jadi nggak kehalang sama stopper lagi. Komentar positifnya itu dibanding dengan modif Shogun 125, dibanding dengan modif Supra X 125, itu lebih empuk kalau dilepas baut stopper ini. Jadi baut stopper dilepas, nyamannya itu melebihi kalau ganti per. Jadi pernya kan lebih empuk. Dan suspensi tetap pakai orisinil, itu lebih empuk. Jadi walau per orisinil, semuanya suspensi orisinil, hanya dengan dilepas bautnya aja bisa jadi lebih empuk. Cuma masalahnya dengan melepas stopper ini, bagian rangka tadi yang aslinya ketahan sama baut jadi bergerak terlalu bebas. Ada yang komplain itunya anting-antingnya yang bagian sangkutan stoppernya itu yang di mesin itu rusak karena ketabrak-tabrak sama bagian rangka tadi. Kalau istilahnya di diagram mesin itu bracket ya, bracket ya, BRACKET, bracket ya, moga-moga nggak salah ya. Nah, bracketnya ini jadi nabrak anting-antingnya, bagian yang lubang gede itu. Kalau ingin lihat detail bisa lihat di video penulis sebelumnya yang soal stopper ini. Penulis lihatkan gambarnya, atau silakan lihat videonya Pertamax 7 untuk
Dalaman mesinnya NMAX 2019. Jadi apa, bracket ini kalau dibiarkan bisa nabrak anting-anting. Terus juga penulis curiga ada kemungkinan juga bagian rangka mesin ini nabrak ke bagian bagian bracket ini nabrak ke bagian mesinnya yang sebelahnya anting-anting itu. Karena kan ya itu gerakan bracketnya jadi nggak terkendali lagi. Jadi ditunjukkan waktu motornya diparkir itu, saat baut dilepas itu bracketnya itu ngarah ke atas posisi yang lebih tinggi daripada lubang dari posisi asal bautnya itu. Jadi begitu baut dilepas, kalau sandar tengah, bracketnya itu jadi lebih naik posisinya. Nah kalau dipakai pastinya ya bisa sampai nyentuh ke mesin juga. Kalau suspensinya sampai sempat mentok, misalnya membawa beban berat atau lewat jalan gelombang banget gitu, ya efeknya bisa nyentuh mesin, nabrak lah, bisa jedak. Mesinnya mungkin lecet atau apa gitu, itu efeknya. Mungkin kalau teknik ini diterapkan di NMAX 2020 atau Aerox nggak akan terjadi. Nah emang kelihatan waktu bautnya masih kepasang itu kan, tadi penulis lihat itu posisi bracketnya itu kan masih nyangkut ke apa, stoppernya. Itu gerakannya naik turun. Sayang penulis nggak bisa merekamkan, nggak bisa naruh kamera di bagian itu ya, nggak punya apanya, bracketnya. Jadi gerakannya itu naik turun. Saat jalan itu ngambang ya, ada gelombang, nabrak atas, nabrak bawah, nabrak atas, nabrak bawah. Dan itu yang menurut penulis bikin sekoknya jadi nyentak-nyentak. Penulis ingin terus terang nyoba itu, walau ada resiko itu ya, penulis ingin nyoba. Sayangnya nggak kuat, penulis nggak bisa bongkar karena ternyata keras sekali, bautnya rapat sekali, lepas sulit. Mungkin itu juga dilem karena bagian yang selalu bergerak. Ya sudah, penulis pakai cara sebaliknya. Apa cara sebaliknya? Penulis ganjal stoppernya itu dengan karet ban dalam. Jadi apa, stopper itu waktu di sandar tengah kan mepet ke atas kalau di NMAX yang seperti ini. Nah dalam posisi itu bagian bawahnya Pak penulis selipkan sekitar 4 lapis karet ban dalam. Hasilnya apa? Memang jadi lebih langsung ya, lebih direct. Penulis nggak merasakan sentakan jedak gitu, nggak lagi. Jadi kan sebelumnya mungkin kalau pas lagi jalan nyantai gini tiba-tiba kena apa, misalnya sambungan aspal kan lebih tinggi mendadak gitu. Prosesnya itu kalau di normalnya, maka itu bagian stopper ini langsung mentok ke bawah, jedak, natap ke mesinnya. Tapi kan karena pakai karet nggak ekstrim, tapi tetap getaran itu terasa ke pinggang ya.
Jadi motor mungkin stabil tapi jedak gitu, terasa keras. Suspensi pun stoknya pun jadi terasa keras gitu. Hantamannya itu sangat mendadak. Jadi karena awalnya itu relatif nol, suspensi sama sekali nggak bergerak, terus mesin ini bergerak mendadak, itu suspensi nggak bergerak, tapi tiba-tiba begitu stoppernya menghantam ke mesin, ke bagian bawah, ke ringnya ini kan natap ke bagian bawahnya, itu baru kerasa sentakannya total. Mungkin sulit sekali menjelaskannya. Jadi ini ibaratnya kayak lagi memalu gitu ya. Ada paku lagi memalu. Nah, stopper ini berfungsi seperti palunya. Ada jarak renggang, diarahkan ke pakunya, bisa bunyi cetak gitu. Nah, begitu stopper ini diganjel, jarak antara paku dengan palunya ini jadi nol, nggak ada jarak. Nah, karena nggak ada jarak, jadi impactnya itu kejutan hantaman dari palu ini jadi berkurang. Jadi kalau orang memalu itu kan harus pakai itu ya, harus pakai jarak yang cukup ya. Jadi ada apa? Renggang, nggak ada kerenggangannya, tenaganya jadi nggak keluar, nggak ada hantaman di situ. Dengan stok itu, dengan ganjal stopper itu, jarak hantaman ini jadi berkurang. Terus gimana efeknya? Per itu masih keras, iya tetap keras. Jelek, stoknya tetap terasa jelek. Cuma hilang itu, yang hantaman-hantaman yang ngantem punggung langsung itu jadi hilang. Karena apa? Jadi mulai dari hantaman awalnya sudah ke handle sama suspensi. Jadi suspensinya mulai dari gerakan awal sudah siap. Jadi nggak ada kaget-kagetnya. Misalnya menghantam ini jalan yang nggak rata, ya jadi lebih normal gitu loh, nggak bikin kaget-kaget lagi. Jadi apa ya, begitu kena benturan langsung disuspensi, nggak ada stoppernya lagi, nggak ada jarak main stopper lagi. Sekarang NMAX-nya nggak bikin sakit pinggang, tapi tetap pernya keras lah ya, per tetap terasa keras, tapi sudah nggak bikin sakit pinggang, itu bedanya. Terus kelemahannya apa? Motor jadi lebih nggak stabil. Kalau sebelumnya lewat jalan situ, jalan gini nggak naik turun, nggak goncang, goncang apa gini gerakannya, apa sih namanya itu ya, pokoknya nggak squat atau jacking gitu. Jadi nggak begini kalau misalnya di jalan nggak rata. Kalau sebelumnya rata, cuma sesekali ada jedua kena pinggang gitu. Jadi ada kejutan, ada hantaman kalau stoppernya ini masih ori ya. Setelah diganjel, jadi nggak ada ruang main untuk stopper, langsung ke suspensi. Karena langsung ke suspensi, nggak ada model hantaman gitu. Nanti ini lewat jalan yang terkenal bikin motor-motor pada goncang semua.
Jadi ini enak gitu loh suspensinya, walau masih tetap terasa jeleknya stok Yamaha, jadi lebih enak. Iya memang motor lebih nggak stabil lah, tapi enak sekarang, nyaman. Lewat jalan gini kan biasanya aduh bikin rontok. Nah ini peselonjor enak sean. Nah sekarang penulis selonjor nggak sakit. Ini sekarang penulis selonjor enak. Ini jangan nggak rata, enak. Efeknya tentu beda loh ya. Kalau pakai karet stopper modif yang biasanya ditawarkan untuk balap gitu. Jadi di dunia balap sendiri sudah ngerti stopper ini mengganggu, bikin handling kacau. Makanya kan dijual stopper polyurethane, apalah sebenarnya tulisannya POLYURETHANE, polyurethane, anggap aja gitulah namanya. Dan stopper itu jadi nggak berfungsi sama sekali, karena di polyurethane ini ukurannya ngepres, jadi nggak ada renggang, nggak ada nggak ada gapnya sama sekali, beda dengan aslinya. Jadi kalau aslinya kan ada jarak setengah sentian gitu. Nah kalau yang kit modif ini, yang dari bahan polyurethane itu rapat, nggak ada sama sekali jarak. Jadi untuk masangnya pun harus pakai tambah sabun, air sabun, tambah pelicin gitulah. Jadi tujuannya biar licin, untuk biar masuk, karena ukurannya ngepres, beda dengan aslinya. Kalau penulis kan beda, penulis cuma ganjal bagian bawahnya waktu di sandar tengah, itu beda. Katanya kalau pakai polyurethane itu jadi lebih keras. Penulis nggak tahu berapa kerasnya, yang jelas jadi lebih keras. Entah mungkin karena kerasnya itu, ya itu sudutnya beda kan. Kalau penulis kan nambahnya bukan waktu posisinya ini di tengah, tapi agak ke atas. Nah menurut penulis ini efeknya seperti apa ya, seperti memperpanjang apa namanya itu, yang di Honda CBR itu loh, bagian L nya di suspensi belakang yang disebut link suspension, Honda Pro Link gitu loh. Nah, di Honda itu kan ada namanya Pro Link, suspensi belakangnya ada L nya. Nah orang itu beberapa pilih L yang diperpanjang. Ini jadi bikin suspensi lebih empuk. Link ini gunanya adalah untuk membuat perilaku per dari linear menjadi progresif. Jadi makin besar sudutnya, makin nekuk, makin berubah banyak, itu sudutnya jadi lebih handlingnya jadi lebih progresif, tanpa membuat pernya jadi progresif. Jadi otomatis gitu loh. Jadi dengan link ini suspensi bisa berubah jadi progresif. Progresif itu apa? Makin lama makin keras. Kalau linear itu kerasnya stabil, kerasnya linear gini, makin ditekan
semakin besar, tapi peningkatannya linear. Kalau progresif, peningkatannya logaritmik. Jadi ditekan segini, nambahnya bisa 2 kali dari separuhnya itu, nambah kerasnya. Kalau di balapan itu enak progresif, dibutuhkan. Jadi kadang butuh, kadang enggak ya. Jadi bisa diatur seenaknya. Kalau di MotoGP L-nya ini bisa diganti-ganti. Nah, kalau untuk harian, kalau untuk kenyamanan, linear itu yang lebih pas. Tentu dengan syarat ukuran pernya pas. Nah, dengan diganjel bagian atas, ini pivotnya kayaknya lebih linear daripada kalau pakai yang utuhan bal. Tentu efeknya beda juga kalau yang diganjal itu waktu motor sedang dibuat sedang dipaksa pendek suspensinya, dipaksa mentok suspensinya. Nah, itu beda lagi. Misalnya kalau pakai suspensi yang lebih pendek, nah itu beda lagi, bakal terasa keras pastinya. Jadi menurut penulis enak modifikasi ganjel stopper ini. Hantaman ke bodi jadi berkurang. Duduk selonjor penulis jadi lebih enak lah. Walau tetap ya, namanya skok Yamaha itu skok gak enak. Modelnya kan single action. Karena single action ya hambatannya cuma ribbonnya toh, terasa nggak natural. Terus lagi kurang kuat, hambatan skok ini kayaknya sudah mati gitu loh. Jadi sudah hilang hambatan skoknya, sudah mulai hilang. Kemarin penulis sempat boncengan gitu ya, ngerasakan juga bedanya ya. Waktu boncengan ini sebelumnya itu lewat polisi tidur gitu masih terasa jedek. Habis ban belakang naik kena polisi tidur, begitu turun itu turunnya terasa jedak gitu. Terasa keras gitu. Sepertinya stoppernya itu yang fungsi. Begitu setelah diganjel, enggak terasa seperti itu lagi. Enak gitu loh. Jadi enak, jadi lebih manusiawi. Nah, cuma di saat itu penulis jadi merasakan kelemahannya stoknya Yamaha. Karena saat boncengan itu terasa betul ayunan suspensi itu kebanyakan. Kalau sebelum pakai stopper, sebelum stoppernya diganjel itu jedak kan, tapi ya wis jedak sekali karena hantaman, namanya hantaman tenaganya ngalirnya ke bodi semua kan, ke badan kita semua. Setelah dihantam baliknya sedikit. Nah, karena diganjel jadi lari ke skok semua. Dan skok Yamaha jelek. Maklum kan buatan Jepang jelek. Jadi ngayunnya itu banyak. Jadi terasa lebih empuk emang. Kayak ayunannya itu ayunan empuk, lambat. Lebih lambat, enggak banter gitu, tapi lambat ayunannya itu. Tapi ngayunnya lama. Nah, ini ciri skok jelek. Harusnya skok itu bisa membuat ayunan suspensi itu paling cuma 1 kali, kayak 1,5 kali gitu. Nah, ini sampai 3 kali, sampai 4 kali. Jelek.